Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu fasilitas yang diberikan oleh Adobe Photoshop. Tentang fasilitas cropping, kemudian teknik seleksi, dan teknik masking. Sebelumnya, marilah kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi mas-mas dan mbak-mbak semuanya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang beberapa fasilitas yang terdapat di Adobe Photoshop. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Klik Start Windows, lalu cari aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian setelah terbuka jendela Adobe Photoshop, kita bisa langsung mengimport file foto yang akan kita crop, seleksi, maupun nanti untuk dimasking. Oke, yang pertama kita buka filenya terlebih dahulu melalui menu File, lalu kemudian pilih Open, kemudian pilih foto yang akan diseleksi atau diedit, lalu klik Open. Nah, saya sarankan untuk layer ini diduplikat terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada background, lalu pilih duplikat layer. Oke, selanjutnya memasuki fasilitas aplikasi Adobe Photoshop yang pertama, yaitu teknik cropping. Nah, untuk mengakses fasilitas cropping ini, pada Adobe Photoshop, kita bisa memilih toolbar yang bernama Crop Tool, di mana di sana terdapat beberapa pilihan fasilitas pada Crop Tool. Di antaranya ada Crop Tools, Perspective Crop Tool, Slice, dan Slice Select Tool. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan untuk Crop Tool. Maka kita pilih Crop Tool. Lalu, setelah itu kita bisa memilih rasio yang kita inginkan, di mana di sana terdapat beberapa rasio yang telah disediakan. Di antaranya unconstrained, di mana itu adalah rasio bebas. Anda bisa crop bebas ukurannya. Lalu ada original ini adalah original rasio dari foto awal. Kemudian ada square dan yang lainnya. Oke, di sini saya contohkan untuk square 1x1. Jika nanti di unconstrained, maka kita bisa mengukur width atau lebar dari crop, kemudian height atau panjang dari crop atau ketinggian dari crop. Lalu setelah itu kita atur ukuran dari crop tool sesuai dengan foto yang akan di crop. Selanjutnya kita pilih centang yang ada di fasilitas kanan atas, yaitu Commit Current Crop Operation. Lalu klik centang, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk fasilitas cropping, Anda juga bisa menggunakan fasilitas yang lainnya, contohnya di teknik polygon tool, lalu juga bisa menggunakan fasilitas dengan rectangle mark with tool juga. Anda bisa mencoba-cobanya sendiri. Lalu, teknik yang kedua adalah teknik selection gambar. Nah, di sini kita untuk menseleksi agar background bisa kita ubah dari warna yang polos bisa menjadi transparan maupun background yang berwarna lain. Teknik selection ini adalah garis putus-putus yang digunakan untuk membatasi bagian objek, bagian gambar, ataupun area kanvas yang mana dapat dilakukan proses perubahan warna, pemotongan, pergeseran, perpindahan,
pemberian efek, ataupun proses editing lainnya setelah seleksi tersebut dibuat. Teknik seleksi ini yang akan dipraktikkan pada kesempatan kali ini ada dua, di mana kita menggunakan tools yang bernama Lasso Tools dan seleksi menggunakan Magic Wand Tools. Oke, yang pertama kita menggunakan Lasso Tools, di mana Lasso Tool ini menyediakan beberapa tipe yang dapat digunakan untuk membuat seleksi, menambah seleksi, dan mengurangi seleksi yang sudah ada. Beberapa tipe Lasso Tool tersebut yaitu ada Lasso Tools, Polygonal Lasso Tools, dan Magnetic Lasso Tools. Kita coba terlebih dahulu menggunakan Lasso Tools, di mana Lasso Tools ini berfungsi untuk membuat seleksi secara bebas. Kita bisa menggunakannya dengan klik pada gambar, lalu tahan pada area yang kita inginkan. Setelah semua area yang telah kita inginkan sesuai, lalu kita bisa lepas tahannya, maka foto akan terseleksi. Dikarenakan ini kasusnya adalah untuk membuat background agar transparan, maka kita bisa klik menu select, lalu select inverse, di mana untuk select inverse ini akan menyeleksi, di mana fasilitas selection inverse ini adalah untuk menyeleksi di luar foto yang telah kita seleksi tadi, yaitu pada background. Setelah semuanya sudah terseleksi inverse, lalu kita bisa tekan tombol Del pada keyboard untuk menghilangkan backgroundnya. Nah, hasilnya seperti ini. Maka background akan berubah menjadi transparan. Oke, selanjutnya kita gunakan Polygonal Lasso Tools. Polygonal Lasso Tools ini berfungsi untuk membuat seleksi berbentuk poligonal atau segi banyak. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat seleksi pada objek yang berbentuk kotak, meja, kursi, almari, buku, dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga bisa menggunakannya dengan cara klik di area kanvas foto, kemudian klik lanjutnya untuk membuat seleksi. Setelah area yang akan kita seleksi sesuai, maka kita bisa klik dua kali pada klik kiri untuk membuat area kanvas terseleksi. Lalu kita bisa gunakan lagi menu select, terus inverse. Nah, setelah itu kita bisa delete background yang telah kita seleksi. Oke, selanjutnya adalah teknik menggunakan Magnetic Lasso Tools. Nah, teknik Magnetic Lasso Tools ini berfungsi untuk membuat seleksi yang berorientasi pada kedekatan kesamaan warna. Warna yang dipilih sesuai dengan warna yang berdekatan pada radius warna yang telah ditentukan. Oke, kita praktekkan. Kita klik pada layar. Kita klik pada layar kanvas, kemudian kita sesuaikan bagian yang akan kita seleksi. Di sini saya akan menyeleksi bagian pinggir-pinggir dari foto yang telah saya sediakan. Setelah seleksinya sudah sesuai, maka klik pada bagian awal seleksi untuk membuat seleksi yang sudah kita buat. Lalu kita bisa klik select,
kemudian pilih inverse untuk menseleksi background agar nanti kita delete transparan. Oke, hasilnya seperti ini. Itu adalah cara yang pertama untuk menggunakan seleksi fasilitas lasso tools. Yang kedua, kita akan menseleksi gambar atau kanvas melalui seleksi menggunakan Magic Wand Tools. Di mana pada Magic Wand Tools ini terdapat dua fasilitas, di antaranya Quick Selection Tool dan Magic Wand Tools. Yang pertama kita akan coba menggunakan Quick Selection Tools. Quick Selection Tools ini akan menseleksi satu warna yang bisa kita pilih di background. Contohnya, klik pada warna dari foto, lalu kita bisa menggesernya, maka akan yang terseleksi adalah warna yang berdekatan dengan seleksi awal kita. Setelah sesuai, maka kita bisa langsung klik tombol delete untuk mendelete background. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini backgroundnya akan saya berikan satu warna merah, agar bisa melihat hasilnya. Klik pada layer kosong untuk menambahkan layer, lalu kita bisa mewarnai backgroundnya menjadi warna merah. Oke, yang kedua, pada fasilitas Magic Wand Tools, yaitu Magic Wand Tool itu sendiri. Kita bisa klik Magic Wand Tools, lalu kita bisa klik pada area yang akan kita hilangkan, yaitu background. Kita bisa klik pada background, lalu di sana akan terseleksi dengan yang satu warna. Kita selanjutnya bisa klik tombol delete pada keyboard untuk menghilangkan background syarat, sehingga hasilnya transparan. Teknik ini juga bisa kita gunakan dengan menggunakan Pen Tools, di mana dengan fasilitas Pen Tools ini biasanya digunakan untuk seleksi manual. Oke, kita pilih Pen Tool, lalu kemudian kita bisa klik di area yang ingin kita seleksi. Setelah semuanya terseleksi sesuai dengan yang kita inginkan, kita pilih pada seleksi awal kita agar nanti bisa dijadikan seleksi. Kemudian setelah diklik menuju awal klik Pen Tool tadi, kita bisa klik kanan masih pada fasilitas Pen Tool, lalu kemudian Make Selection, lalu kemudian klik OK. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, pertemuan pada kesempatan kali ini kita masih ada satu lagi fasilitas yang akan kita coba, yaitu fasilitas untuk masking. Pada dasarnya, masking mempunyai fungsi yang sama dengan eraser tool, yaitu menghilangkan bagian yang tidak kita inginkan. Namun ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya, di mana perbedaan itu adalah jika menggunakan teknik masking, maka gambar tidak akan rusak dan bisa dikembalikan seperti semula karena efek masking ini hanya menutupi bagian yang tidak kita inginkan. Sedangkan teknik eraser tools memiliki efek menghilangkan bagian dengan menghapus objek secara langsung. Oleh karena itu, editor foto profesional biasanya lebih menggunakan masking ketimbang erasing tools. Oke, untuk masking
Pada area kanvas, kita bisa klik kanvas yang akan di masking, lalu kemudian kita bisa pilih fasilitas Add Vector Mask yang ada di bawah. Pada area masking ini berwarna putih, sehingga nanti kita untuk menghilangkan background diusahakan untuk maskingnya itu berwarna hitam. Karena itu kita bisa set warnanya pada settingan default foreground atau background color. Lalu kita bisa pindahkan untuk switch foreground atau background colornya. Setelah warna hitam berada di atas warna putih, kita akan melakukan masking di area kanvas foto kita dengan cara klik brush tool. Lalu kita bisa men-setting ukuran brush tool kita sesuai dengan keinginan kita, seberapa besar brush tool yang akan kita gunakan untuk teknik masking ini. Setelah itu, kita bisa klik pada area yang kita inginkan untuk tidak tampil. Contohnya seperti ini, bisa klik atau klik lepas, atau juga bisa klik tahan hingga seleksi maskingnya seperti yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Pada kesempatan kali ini, cukup sekian yang dapat kita praktekkan. Mas-mas dan mbak-mbak semuanya bisa praktekkan pada foto mas-mas dan mbak-mbak semuanya untuk dimasking dan ditempelkan pada foto yang lain. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dari mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.